Allah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya, bahkan di dalam surah Al-Jumar dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an. Aduh, nak diam nak, jangan ganggu aku lagi baca ayat. Bentar ya, sorry, anakku ganggu lagi. Nah, di sini dijelaskan wal ardu jami'an qabdatuh al-ayah dan seterusnya. Terjemahnya apa? Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Tuhan yang maha hebat, yang maha kuasa itu adalah yang lebih besar dari segala sesuatunya. Kitab suci mencatat demikian. Kalaulah alam semesta ini di dalam genggaman Tuhan, maka tidak ada yang sulit buat Tuhan untuk mengendalikan semesta ini. Maka ketika dikatakan Tuhan menjadi manusia, menjadi sangat kecil, yang berada di Yerusalem, yang berada di sebuah kampung namanya Nazaret, ya ampun, yang tingginya cuma 2 meter paling tinggi, apa kayak gitu, tidak bisa mengendalikan semesta yang begitu besar ini. Padahal semesta ini di dalam genggaman Tuhan. Tuhan mau apapun terhadap semesta ini, Tuhan maha kuasa, maha hebat. Bahkan di dalam kitabnya juga dikatakan, mana mungkin Tuhan masuk turun ke dalam rumah yang kecil ini, yang tertulis di dalam kitab Anda. Loh, saya baru baca 3 dalil, versi perjanjian lama, versi pernyataan Yesus, 1 menit versi Al-Quran. Alif, Tunggu dulu Bintang. Lah ini kalau pakai dalil dibatasi, ya saya nggak bisa baca dalilnya dong. iya. Makanya berapa menit? Kalau Anda nanti bernarasi, narasinya itu pakai dalil, Ya. jangan pakai asumsi, biar tidak membosankan. Iya, Yang berapa perlu itu kan menit dalilnya. supaya nanti saya juga tahu menggunakan hak saya. Itu kan 1 menit sama Jimen tadi. Ini Ustadz Alif beda lagi. Oh ya, bikin waktunya dong, biar kita lihat ya. Ya, boleh nanti kamu bernarasi sampai 2 menit misal, tapi yang dibawa itu dalil, jangan sebuah Iya, karangan asumsi saya dan juga nanti sebagainya bisa gitu. membawakan dalil bahwa hadismu nanti juga akan saya bacakan. Perjanjian baru lagi. Mesti pakai dalil Bintang. Memang ada kata direktur dalam Bible. Agak lain kawan. Nah, jadi ya kembali, ketika Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu, Innallaha ala kulli syai'in qadir, Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahkan di dalam kitab perjanjian lama juga banyak dijelaskan, maka Tuhan itu maha mengendalikan sesuatu tanpa harus menjadi sesuatu. Itulah yang namanya Sang Maha. Kalau sudah menjadi sesuatu, kemahaannya hilang, bukan maha lagi namanya. Jadi memahaminya itu harus lebih jauh. Jangan memahami tentang Tuhan menggunakan standar manusia, gambarannya manusia yang pernah hidup 33 tahun. Ya memang nggak masuk dalam sebuah perdiskusian. Oke, mengenai tentang kita diciptakan oleh Tuhan, alhamdulillah Al-Quran itu sebenarnya menjawab. Karena Al-Quran ketika Tuhan menciptakan manusia, apa di situ dikatakan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Manusia ini yang diciptakan oleh Tuhan jangan bertanya bahwa ngapain Tuhan nyiptain saya. Itu nggak bisa, karena tugas kita itu mensyukuri apa yang Tuhan beri. Begitu. Tapi Al-Quran menjawab, kita diciptakan untuk apa? Untuk mengabdi, beribadah kepadanya, kan gitu. Nah, kalau Oten masalahnya repot. Tuhan harus menjadi manusia, lalu tujuannya untuk dibunuh oleh manusia. Nah, ini logika yang sangat tidak masuk. Oke lah, kayaknya dia kepanasan. Saya itu aja dulu lah kalau gitu. Sorry, lanjut. Betul. Pernyataan dari Bintang tadi menyamakan bahwa Tuhan itu sama seperti direktur, sedangkan direktur itu bisa dipecat. Apakah Tuhan bisa dipecat jadi Tuhan? Udah kasih waktu ke saya ya. Oke, boleh nanggapi lagi dikit aja nih. Bentar, Roma bukan, 12 Roma 12:2. Sebentar, udah nanti kamu Jiman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saya Ada tanyakan, hubungannya itu. Udah kasih waktu jawab saya. dulu, jangan kau bilang nggak ada hubungannya, jawab dulu. Loh. Jawab dulu, jangan Saya lari mau dulu, jawab jangan- Ali dulu, nanti kau Jiman waktumu gitu loh. Oke, lanjut. Ya, tadi ada berapa? 4 menit itu ya. Kasih waktu saya 4 menit. Iya. Oke ya. Nah, 4 menit plus interupsi Anda 2 menit. Jadi saya cuma 2 menit sebenarnya. Bukan, nggak ada, paling berapa detik itu. Jangan dilebih-lebihkan ya. Ya, jadi begini.
Inilah kegagalan orang Islam ini kepada dari zaman Nabi itu udah gagal. Pakai data. Iya, nggak apa-apa, sebentar, udah gagal gitu ya. Dia pikir Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kami tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Dia putra Allah, firman Allah yang diutus Allah. Ketika Yesus ada di Israel, yang tingginya 2 meter kamu bilang itu, emang Allah kita nggak ada di atas sana. Allah itu maha hadir, bro. Ya. Jadi aku nggak habis pikir lihat kalian ya. Kadang kalian menempatkan Allah itu seperti maha segalanya. Tapi satu sisi kalian itu menempatkan seperti si Badrul yang kalau ada di tempat A, dia tidak ada di tempat B. Si Badrul, seorang satpam, ketika dia ada di pos satpam, pasti dia tidak ada di rumahnya. Nah, begitulah kalian menempatkan Allah ini. Ketika ada Yesus di Israel, kalian pikir Allah itu nggak ada di atas. Itu kalian gagal paham. Ingat, keimanan kami itu Trinitas. 3 dalam keesaan, ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang kalian gagal, ya. Ketika Yesus itu berumur 33 tahun, apakah di surga kosong? Ada, itulah kemahadirannya. Ketika Yesus menyentuh orang yang najis, apakah Allah ikut najis? Tidak. Begitulah cara Allah menyentuh. Jadi dia Allah yang sempurna, tidak cacat. Nah, kalau kamu menjadikan Allah itu cacat, seperti direktur yang di dalam kursi roda tadi, hanya bisa menyuruh. Dia sendiri tidak bisa melakukan, bingung. Nah, ketika kamu bisa berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari mulut singa ini. Dia bingung menyelamatkan kau pakai apa? Ya. Aduh, Bintang nggak bisa diskusi nih. Nggak ada datanya, woi. Nggak ada datanya sama sekali. Iya, kalau kita mau main tentang narasi tanpa data, ya kita masuk aja acara stand up komedi, ya kayak gitu. Itu lebih seru, lebih menghibur, bikin orang ketawa. Makanya saya bilang tadi, dan Anda ini lucu loh. Tadi Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Kemudian Yesus itu adalah putranya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia ini, dia memberikan putranya. Putranya itu, Allahnya itu ada di atas. Udah. Oke, Sebentar, kalau belum begitu 4 menit, jangan kepanasan dulu, Liv, ya. Udah kan. Sebentar, Waktu mana habis. timernya? Belum, masih 2 menit, ya. Nah, itulah gagalnya kalian menafsirkan keimanan orang Kristen. Kau pikir Yesus itu Allah. Kan udah dibilang dalam Yohanes 3 ya 17 ayat 3 bahwa untuk memberikan kehidupan kekal, mereka harus mempercaya 2 nama. Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Yesus itu adalah putranya Allah itu sendiri. Ya, jadi semuanya bisa. Coba bagaimana cara Allah kamu memasuki di Oke, baik. Anda ini lucu. Dari tadi yang Anda katakan Tuhan itu kalau hebat, Allah itu kalau hebat, dia bisa jadi manusia, bisa jadi apapun. Tapi ketika dibahas tentang Yesus, bahwa dia yang manusia hidup di kampung Nazaret, yang dia tinggal di tanah Israel, kau katakan, kau pikir Yesus itu Allah. Lah, ini gimana? Kau narasi awal dibantah oleh narasi akhir. Ini sebuah statement yang sangat lucu, kawan. Ya, bentar ya. Ini statement yang sangat lucu yang Anda katakan, makanya enakan kembali kepada dalil. Aduh, sorry ya, habis ini dilanjut sama yang lain. Kayaknya memang keadaan lu belum stabil. Aman. Diganggu anak. Oke. Tadi sudah sangat jelas. Kalau membahas tentang Tuhan itu justru maha kuasa. Kalau semesta ini di dalam genggaman Tuhan, Tuhan bisa mengendalikan apapun sesuai dengan kekuasaannya. Tanpa Tuhan harus merubah menjadi sesuatu yang sangat kecil. Gunakan akal sehatmu, Bung. Anda tadi katakan, bukankah Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apapun, dia bisa jadi manusia. Ketika kita bahas Yesus yang manusia itu, Anda katakan, lo pikir Allah jadi manusia? Lah,
Lalu Anda katakan Yesus itu putra Allah. Nah, di sini juga yang sangat lucunya adalah pemahaman kawan-kawan Kristen. Ini statement saya yang sampai detik ini belum ada bantahan dari Kristen manapun. Pemahaman kawan-kawan Kristen memahami kata anak Tuhan, anak Theos, Benai Elohim, itu berbeda dengan pemahaman Yesus dan orang-orang Yahudi. Yesus berdiskusi dengan orang Yahudi, dengan ahli Taurat. Dia membahas tentang kata anak Elohim atau Benai Elohim, atau dalam bahasa kitab kawan Kristen anak Theos. Tapi pemahaman yang diambil oleh Kristen bukan standar yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Karena pemahaman orang-orang Yahudi dan dipahami oleh Yesus, anak Elohim itu bukan berarti Elohim, tetapi manusia utusan Elohim yang diberi mandat oleh Tuhan menegakkan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan di muka bumi. Itu standar kebenaran yang digunakan oleh Yesus dan orang Yahudi ketika berdialog dengan mereka yang disebut sebagai anak Tuhan atau Benai Elohim. Bahkan ada yang dijadikan Elohim itu sendiri oleh Tuhan, seperti Nabi Musa. Nah, itu pemahaman Yesus dan orang Yahudi. Tapi Kristen beda, nggak sesuai dengan pemahaman Yesus dan pemahaman orang Yahudi. Hanya yang lebih tepat tidak bisa dibantah, yang paralelnya adalah dengan mitos dewa-dewa Yunani, di mana ada anak Theos juga Theos. Itu sering saya bahas. Makanya saya bilang Kristen itu kitab tertulisnya dari kitab bangsa Yahudi, tapi konsep pemahamannya diambil dari dewa-dewa Yunani. Makanya ada anak Theos, ada Theos yang menghamili seorang perawan di bumi, melahirkan seorang anak, dia juga dewa. Dewa setengah manusia, setengah Theos. Namanya dewa Hercules. Hercules ini anak dari dewa Zeus. Nah, itu dia juga adalah Theos. Cuman paralelnya ke situ imannya Kristen, tidak paralel dengan pemahaman orang Yahudi dan pemahaman Yesus ketika membahas tentang anak Elohim atau anak Tuhan. Begitu sebenarnya. Jadi itulah ya kawan Kristen, makanya standar Anda itu tadi yang Anda paparkan di luar dalil yang tertulis, baik yang dipahami oleh orang-orang Yahudi maupun oleh Yesus itu sendiri. Oke, saya kasih ke yang lain, silakan. Masih ada waktu. Boleh bisa buka mic nggak atau enggak ya? Mungkin nih kalau yang lain nggak bisa masuk boleh ya. Takutnya aku noise, memang aku nggak mau jauh dulu. Ini habis, langsung otomatis pindah ke. Oh gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ya. Otomatis sampai habis ini ya timer. Betul. Nah, oke, baik, kembali ya. Makanya tadi ingat, kawan Kristen itu memang ya, karena tidak jelas arah hidupnya kemana, makanya dia bingung juga untuk apa dia diciptakan di muka bumi ini. Karena apa? Karena nggak tahu mesti gimana. Kalau Al-Quran itu dari manusia pertama Nabi Adam, kenapa dia diciptakan, mau ditempatkan di mana, itu ayatnya ada. Dalilnya ada. Ini ja'ilung fil ardi khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu manusia pertama. Lalu untuk apa manusia di muka bumi? Al-Quran menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadaku. Oh, jadi kita ini diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Tuhan. Banyak diperintahkan untuk mengucap syukur, sebagaimana Yesus sendiri pun banyak mengucap syukur. Ketika dia melakukan mukjizat juga mengucap syukur di hadapan Tuhannya. Lah, itulah tujuan hidup kita. Ya, jadi jangan kita tanyakan, jadi untuk apa Tuhan menciptakan kita? Seolah-olah itu menunjukkan kita bukan manusia yang bersyukur. Tetapilah syukurilah apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan menciptakan kita. Itulah akhlak. Oke, saya mau menanggapi Bang, bisa izin? Lanjut. Oke, tadi dia mengatakan bahwa tidak Ustaz mungkin Alif otomatis Allah ke-mute Bapa itu. Tidak mungkin Allah Bapa itu menyatakan hanya untuk perintah saja. Ya memang itulah otoritasnya Allah Bapa atau Tuhan, memerintahkan jemaatnya, umatnya, pengikutnya itu, hukumnya, kodratnya itu adalah taat, melaksanakan. Bukan dia Allah Bapa itu jadi manusia dan biar selaras berkomunikasi. Dan alasan Anda saya tahu, emang manusia itu apa buruknya? Ya buruk, karena manusia itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Tidak mungkinlah seorang raja, brother, saudaraku, datang ke rakyat kecil, dia jadi juga gembel rakyat kecil. Kalau dia ingin memberikan bantuan, diturunkannya lah utusannya untuk mengirimkan bantuan tersebut, saudaraku. Ya, itu namanya kuasa. Sama halnya ketika Anda mengatakan, buat apa kotoran itu saya makan?
Saya kan manusia. Iya, kodratmu manusia. Bukan berarti Anda tidak bisa makan kotoran. Bisa. Tapi karena justru kodratmu sebagai manusia, kamu tidak memakan manusia. Sama halnya dengan Allah Bapa atau Tuhan. Karena dia adalah pencipta, dia tidak akan menjadi seorang pencipta, brother. Ya. Jadi Anda harus berpikir bijak tentang ketuhanan. Jelas bahkan ciptaannya sendiri adalah Yesus bercakap, berfirman, berkata kepada Bani Israel. Ya, kita mengenal dia mengirim aku. Kita mengenal dia adalah Allah satu-satunya. Ya, Allah satu-satunya. Dia tidak mengatakan Allah yang berubah menjadi manusia. Itu di Yohanes. Itu adalah persepsi bapak-bapak gereja 450 Masehi. Anda tahu enggak sejarah tentang perjanjian lama dan baru? Anda tahu enggak apa original teksnya? Jadi saudaraku, ketika ayat tersebut kamu didengarkan di telingamu, baik di gereja, temanmu, ataupun siaran-siaran di mana kamu tahu di sosial media, Anda harusnya kritis cari tahu kebenarannya. Sebelum cari tahu apakah benar ini perjanjian baru ini benar-benar murni adalah firman Allah, firman Yesus, atau memang ada campur tangan? Kamu udah cari tahu nggak sebelumnya? Tidak, saya yakin tidak. Soalnya Anda berpandangan buruk, gitu. Jadi jangan dulu kamu imani, karena sebab kalau kau imani banyak orang juga yang goblok. Apa itu? Saya bukan kata kasar goblok ya. Goblok itu ada gagal berpikir. Contohnya ada orang di luar sana berkeyakinan bahwa memakan kotoran sapi adalah memuji dan memuliakan dewanya, memuliakan Tuhannya, memuliakan. Itu keimanan dia. Bisa, tapi itu menghalangi kodratnya. Karena masa kau memakan kotoran hewan yang lebih rendah dari kamu. Gitu. Enggak sekalian aja jadi hewan. Gitu. Jadi brother Bintang, manusia itu diciptakan itu adalah makhluk yang paling tinggi. Yang saya baca ya, dia menciptakan manusia itu dengan akal. Dia ciptakan manusia itu dengan nafsu, dengan Roh Kudus. Ya, dia menciptakan manusia itu lengkap. Ya. Sementara hewan diciptakannya pakai Roh Kudus, diberikannya Roh Kudus, tapi dia tidak berikan akal. Ya, mana dia? Kok lari? Kabur dia, kabur. Iya. Kok lari dia? Karena kan dia asumsi. Saya kan mau minta data. Akhirnya saya mau ngomong, mana data Anda mengatakan bahwa dia itu adalah dilegalkan oleh Allah Bapa, bahwa dia itu turun menjadi manusia. Kalau dia menyatakan di perjanjian baru, saya bilang pulang aja kau, belajar lagi kau. Perjanjian baru pula disampaikannya Yohanes. Gimana nggak lari? Dia juga open mic nggak bisa. Udah kukarungin dia. Aduh, masa dibilangnya buat apa saya ciptakan roh? Iya, saya perhalus. Gitu, saya perhalus. Tadi kan kotoran dia risih, saya perhalus rok. Oke, rok bisa nggak kamu pakai rok ke depan umum? Tidak, ya sama. Allah Bapa tidak mau menjadi manusia karena itu adalah ciptaannya. Gitu. Tunggu, saya setting ulang lagi ya. Lanjut, Ustaz Hanafi atau siapa mau Ya, lanjut. itulah yang jadi masalah ketika apakah Yesus mengklaim menjadi Tuhan. Dia kan selalu membawa narasi di Yohanes 10, teman-teman, yang 33:6 itu. Iya, perjanjian baru itu. Betul. Bang. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Nah, ini dari hasil salah paham yang selama ini terjadi antara orang Kristen dan orang-orang Yahudi Yohanes 10 itu. Kendati demikian, teman-teman, ini yang telah dijernihkan oleh Yesus sendiri dalam argumen yang sama, dan itu juga bersama dengan orang-orang Yahudi, ya. Sebagaimana dia menjelaskan lebih jauh tentang menunjukkan secara jelas bahwa itu hanya sebuah metafora di mana ia menyebut dirinya sendiri anak Tuhan. Jadi bukan dalam arti sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan orang-orang Kristen. Nah, akhirnya teman-teman kita tahu bahwa Yesus Kristus secara cerdas itu menolak klaim bahwa ia Tuhan dengan menjelaskan cerita perumpamaan yang dimilikinya kepada mereka sejumlah contoh apa? Misalnya seperti dalam kitab Mazmur yang memberikan kepada mereka itu orang-orang Yahudi posisi menjadi Tuhan.
ayat yang sama juga di mana Yesus menceritakan kepada mereka, mengatakan di mana Mazmur 82 ayat 6 ya. Di mana Mazmur 82-nya itu di yang nomor punggung 6 tuh, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, hal ini menandakan bahwa orang-orang Yahudi dalam kebudayaan dan bahasa mereka sendiri telah menggunakan frase anak Tuhan dan Tuhan sendiri, ya gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan dan diutus sebagai nabi. Nah, bahkan setan telah disebut juga Tuhan di dunia ini untuk memberikan beberapa contoh. Mari coba kita lihat di mana itu. Di 2 Korintus 4 ayat 4 tuh, orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambarannya Allah. Nah, jadi dalam kitab Keluaran Musa telah menyebut Tuhan. Musa telah menyebut Tuhan dan saudara laki-lakinya Aaron telah menjadi nabi. Nah, kitab itu mengatakan apa? Keluaran 7 ayat 1 teman-teman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu, ya, akan menjadi nabimu. Nah, gitu loh. Nah, akan tetapi di sini Injil hanya di Bible ini hanya mengatakan bahwa Musa mewakili Tuhan untuk berhadapan dengan Fir'aun, gitu loh. Maka inilah mengapa Yesus Kristus dalam pernyataan di atas berdebat dengan orang-orang Yahudi yang sama secara kebahasaan, bahwa jika mereka meyakini mereka adalah Tuhan, karena kata Tuhan muncul guna untuk menegaskan mengapa kemudian tidak sah baginya untuk mengangkat bahwa ia Tuhan atau anak Tuhan. Jadi teman-teman, ini yang tadi sudah dibahas oleh Ustadz Alif, karena mereka tuh ngambilnya ya posisinya ya pagan, ya seperti Zeus dan segala macam. Itu aja sih sebetulnya. Bahkan teman-teman, ini kalau umpama di 2 Korintus 6 ayat 8 itu, ya bahkan di sini juga di Romanya, contoh Roma dulu, Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Ruh Allah adalah anak Tuhan, gitu loh. Lalu di 2 Korintus 6 ayat 18 juga, dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kita menggunakan data Bible mereka sendiri. Lanjut yang lain. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selamat siang. Ya, selamat siang. Tuhan yang baik itu mengutus malaikat atau mengutus setan, Bang? Cakep Ahi Kores. Kerja. Kores, kerja. Jazakallah, terima kasih Pak. Lanjut Ustadz Alif. Oke. Bang Kores masih jauh dari perangkat. Nggak ada yang jawab ini. Tuh, sudah dijawab. Bentar. Saya sampai lari-lari. Sudah Ahi dijawab. Kores jauh dari Ustadz perangkat Alif. kali. Ah, Lanjut. awas nak, ayo duduk nak. Ya, ulang lagi pertanyaannya tadi apa? Tuhan yang baik itu mengutus malaikat atau setan? Loh, Tuhan yang baik itu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Aduh. Pertanyaannya, kira-kira itu mengutus malaikat atau setan? Apa? Tuhan yang baik itu mengutus malaikat atau setan? Tuhan Ya, yang baik. keduanya diutus oleh Tuhan gak ada masalah, kan Tuhan Maha Kuasa. Aduh maaf ya, dari kalau ada suara anakku, aku. Terus kenapa? Tuhan yang baik menjerumuskan atau menyelamatkan? Wow, menyelamatkan. Maryam 83 dibaca, Bang. Kok Anda main nyuruh-nyuruh? Anda sedang apa nih? Mau juga saya suruh? Tuhan yang baik menyelamatkan atau menjerumuskan? Tadi katanya menyelamatkan. Iya, menyelamatkan dong. Ini loh.
menjerumuskan, Bang? Ya apalah, apa yang mau Anda bawa, kasusnya apa, silahkan gitu dong. Jadi gini loh kawan, Tuhan saya siapa? sekali lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi gini, kalau mau berdiskusi itu, kalau Anda mau punya statement, Anda keluarkan dalilnya, nih begini gitu. Itu caranya diskusi, tiba-tiba nyuruh ini, nyuruh itu. Hei, woi, Tuhan yang baik itu kan woi. menyelamatkan. Tapi di Maryam 83 itu kok malah dijerumuskan? Apakah Tuhan itu baik menjerumuskan? Oh ya udah, berarti kita nggak pakai ayat ya, langsung aja kita kan ngobrolnya main asumsi. Tapi kita tetap tidak keluar dari koridor. Nah, Maryam 83 bukan ayat kah itu? ya makanya kan baca, saya bilang ayatnya gitu loh. Apa bunyinya? Saya baca. Dia nggak bisa bahasa Arabnya, Ustaz Alif. Dia mungkin Ya nggak bisa bahasa Arab, minimal bahasa terjemah lah. Iya, dia karena umat terjemahan. Masih nggak bisa suruh bahasa baca. terjemah juga, minimal bahasa anak yang lagi belajar ngomong nggak apa-apa lah. Kalau nggak bisa itu pakai bahasa isyarat aja, Ketum. Kalau nggak Nah, pakai itu. pakai bahasa itu Pak Ketum, pakai bahasa semut. Pakai bahasa semut. Bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Oh, Tuhan yang baik menjerumuskan begitu. Nah, siapa di situ sasarannya? Berarti kan tidak disadarkan, bahkan malah dijerumuskan. Apakah itu sifat yang baik? Oke, baik, baik. Nggak apa-apa ya, ini sabar ya kawan-kawan ya. Kita sabar dulu mainnya. Tuhan yang Maha Kuasa, ada orang memilih jalan kekafiran, sementara ada setan memang menyesatkan manusia, maka setan itulah yang tugasnya menambah kesesatan orang kafir. Apa yang salah dengan Tuhan? Justru Tuhan itu yang Maha Kuasa, bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keadilannya. Anda contoh nih, Anda jangan takut murtad. Nah, Anda ini kan kafir nih di sini. Anda sudah tersesat. Anda dengan bangganya juga mengatakan jangan takut murtad. Karena Anda sudah memilih kesesatan, maka Tuhan juga biarkan nih orang ini langsung aja tuh disesatkan karena dia sudah memilih jalan sesat. Oke, jadi Tuhan yang Maha Kuasa bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak keluar dari keadilan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat dalil di Bible. Ya, contoh. Banyak sebenarnya, ada juga di situ misal nih 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tidak ada kata mengutus di sana. Oh, nggak ada kata mengutus. Sekarang roh jahat ini dari siapa? Sebelum saya pakai dalil yang lain, saya tanya dulu sama Anda, roh jahat ini datangnya dari siapa? Tidak ada kata mengutus. Tuhan Oke. jelas disebut bodoh. Itu apa ya? Itu bukan datang dari Stad. Afwan ya, ini aku koreksi. Itu roh jahatnya itu Tuhannya sendiri. Jawabannya sudah ada di ayat paling terakhir. Oke, siap, baik. Oke, Iya, nah coba deh sekarang- dibuka original teksnya deh. Itu nggak ada daripada itu Nggak. takia terjemahan itu. Nah, sekarang gini, kita pakai dalil yang lain. Dia pengen yang lebih tegas kali. Jadi ada Dan satu Allah dalil mengirimkan kurang memuaskan dan buat dia. roh jahat untuk mengganggu Saul. Saul telah tiba 2 kali dan menaati Allah. Nah ini, Jadi Allah mengutus roh jahat di situ. 1 Samuel 13. ini saya memperkuat dalil yang tadi ya. Saya memperkuat dalil yang tadi ya. Di sini dikatakan karena itu sesungguhnya TUHAN ini huruf besar semua telah menaruh roh dusta. Nah, ini malah Tuhanmu yang jadi kurir, yang naruhin iblis. Roh dusta itu iblis loh, yang menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini.
Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, jahat nggak nih? Jahat nggak nih? Jahat nggak nih? Jihit bingit. Malah Tuhanmu yang naruh roh dusta loh. Parah, anjay. Ini masih level 2 ini yang paling beracun, yang paling hancur lagi kelakuan Tuhannya itu ada di ini Yeremia 23:15. Yeremia 23. Iya, Yeremia 23. Mau langsung apa dia kasih napas dulu ini? Oh, kasih napas dulu deh. Kasih napas bentar ya. Jihit bingit gini. Jihit bingit nggak? Jihit bingit. Wow. Jahat banget. Ini Tuhannya loh yang naroin iblis. Parah. Tidak ada kata begitu karena pertanyaan Tuhan yang baik menjerumus. Jahat banget nggak? Karena jelas memutus. Aku acuh. Tuhannya jihit. Tadi suaranya kenceng kali, sekarang kok bisa jadi minoritas. Mana Tuhan yang mengutus. Ini bukan ngutus, ini malah yang naroin tuh. Tuhanmu jadi kurir iblis di sini. Menyadarkan malah menjerumuskan di sana. Jelas. Nah ini sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jihit gini. Jihit Jihit bingit. Aduh. Tambah level Aikores. Tadi berapa? 2 Samuel berapa? Yeremia Ustaz Ali. Oh, Yeremia. 23. Terakhirnya. Oke, kita ke Yeremia. Yeremia 23. Nah. Nomor berapa lagi Bang Kores? Bang Kores. 15. Oh, 15. Yeremia 23:15. Tadi. Nih kita baca ya. Sebelumnya kita jihit bingit gini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Ngeri kali. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Aduh, jihit bingit. Ya atuh jihit bingit Tuhanmu. Jadi semua nabi yang lahir di Yerusalem itu diracun sama si Yahweh ini. Wah. Coba 2 Korintus 12 ayat 7 Ustaz Ali. Tanggapi Bahaya. dulu dia. Kasih napas dulu. Untung Tuhan jangan langsung kita pindah. bukan Yesus ya teman-teman ya. Untung Tuhan kita bukan Yesus. Ayat 21-nya. Baca ayat 21-nya. Ini jihit bingit sih. Baca ayat 21-nya. Loh, ini tentang Tuhanmu loh ngasih racun kepada para Disuruh nabi. Gimana murtad sih? nyembah Tuhan tukang ngeracun. Di situ ayat 21-nya jawabannya di sana. Nggak mau baca kan? Loh, bukan tentang nggak mau membacanya. Di sini kelakuan Tuhanmu kan. Baca ayat 21-nya. Nah, kau bacalah, jangan main nyuruh terus. Loh, aku di sini kan nyuruh kau. Lah iya, jangan nyuruh orang terus. Enak saja. Makanya itu siapa aja nabi yang lahir di Yerusalem tuh siapa aja? Yohanes, Yesus, Agabus, siapa lagi? Itu tuh nabi-nabi keracunan semua itu. Zakaria. Iya kan? Kalian takut baca ayat 21. Baca aja, nggak akan berubah itu nabi Yerusalem. Bacain, kasih baca Salim. Iya. 21-nya kasih baca. Baca. Nggak akan selamat itu. Udah dikunci nabinya Yerusalem yang diracun. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nah, mantap. Karena Yesus di sini. Makanya diracun dia. Ih, lagi umatnya pada kena keracunan. Gua bilang otaknya juga. pada acun, pada teler. Ih, umatnya pantesan pada minum racun sih. Siapa nabi? Gue bilang juga nggak akan selamat karena udah dikunci di 15 itu nabinya nabi Yerusalem. Siapa lagi yang lahir di Yerusalem kalau bukan Yesus? Siapa lagi? Diracun sama wanita Yahudi. Nah itu siapa lagi kalau bukan Yesus? Nah coba sekarang kasih lihat ini Matius 27:34. Matius 27:34 Stan. Muhammad kena racun mati dia. Loh
Kalau misalnya Nabi Muhammad di Yerusalem baru menggenapi nubuat. Kita lihat aja di sini, kita lihat aja di sini. Narasimu itu panas nggak ya. akan lepas dari perang lihat di kapur, sini. kawan. Nah, lihat di sini ya. Nah, itu tuh Matius 27:34 dibacain Ustaz. Nih, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Aduh, setelah ia mengecapnya, tidak mau meminumnya. Nah, sekarang aku buka data ya. Aku buka data. Apa itu empedu di sana? Nah, Apa? ya, apa itu empedu Siapa di ini sana? yang dikasih Kita buka di racun sana. ini, dikasih empedu Nah, ini? kita lihat. Nah, kita buka di sini ya. Satu ayat Al-Quran kau permasalahkan, ternyata Bibelmu 100 ayat pasang badan. Hah, Memang itu kitab aib, itu bukan kitab suci sebenarnya. Quran itu kitab setan, bro. Loh, kalau kitab setan kenapa Kristen minoritas di Indonesia? kenapa jadi menghujat? Dia kan menceritakan. Makanan Ya, enak daripada di sini kalau Tuhan lu batu, Tuhan lu pintu, Tuhan lu roti, coba. Melihat Bayangin, Tuhan kok benda mati semua julukannya. Coba dipikir coba. Ada Tuhan julukannya pintu. Ada Tuhan julukannya batu Tuhan. Aduh. Bertanduk Kasihan. tujuh itu apa itu? Tuhan apaan itu Pak Kores? Tuhan turun di Yerusalem yang Kristen Itali coba. dia kan Dipikir, jelas loh. dipikirlah. Coba dipikirlah. Apalagi kalau bukan Tuhan palsu kawanku. Tuhan takut Ya enggak? Imanmu udah iman saya. Ya kalau misalnya kita murtad nih ya, terus lu menawarkan apa? Mengawini Yesus di sorga. Siapa yang mau mengawini Yesus di sorga? Siapa yang mau? Sulaiman Gua mau. Oji mau. Gua mending mengawini bidadari kawanku. Gua mending mengawini bidadari daripada mengawini Yesus. Kores di sana ketemunya ragil itu. Tuhan Iya anjir, buset lu bayangin ini sosok Tuhan waktu lu masuk ke dalam bentuknya berantakan karena melayani 2,1 miliar orang Kristen. Bayangin itu. Bayangin itu anjir. udah dol belakangnya. Kami. Bayangin itu. Siapa? Kami tuh banyak. Waduh, dia belok-belok lari-lari dia. Ayo kita bahas perkawinan aja. Lu mending mana perkawinan? Mengawini Yesus atau mengawini bidadari? Mau yang mana? Bilang satu, boh. Mau yang mana? Mau yang mana? 2 kalimat syahadat. Lah Tuhan lu aja 3. Kalian 3 maksudkan pribadi, apa? bayangin. Lu bayangin, lu pesen es teh manis 3, lu bilang 1. Bayangin itu. 3 pribadi lu bilang. Dengan bangga lu bilang 3 pribadi. Kalian sudah berbohong. Tuhan lu 1 jenis dengan 3 pribadi. Tuhan lu 3 minta ditemenin Islam. Bilang Bubuk kan jadinya. Bubuk nggak? Coba. Nah, sini gua kasih kan gua buktiin racun ya. Nih. Jangan takut. Ini lihat nih. Ini Tuhan palsu itu Tuhan yang minum racun gitu. Ini gua open cam dulu. 1, 2, 3 ngajak perang. 1 Korintus 4:10. Ya kan. Nggak ada kedamaian. Karena menyembah Yesus menjadi bodoh. Aduh, anjir ini agama apa coba? Keislaman kalian itu. Loh kalau nggak ada damai kenapa orang-orang Kristen yang menjajah? Al-Baqarah. Jangan takut, ini kan berargumentasi doang. Nah, di sini lihat nih, di sini nih. Ah, ini ya Matius 27 nomor 34 gitu. Yesus bukan Tuhan yang baik, Yesus Tuhan yang tidak berguna, Bre. Menebar ketakutan begitu. Nah, di sini nih, dilihat di sini ya. Nah, ini kita akan buka di Di Timur Tengah sana udah nah, mulai ini. maju, kalian di sini malah pengen ke zaman batu. Loh, itu kan kenapa makanya jangan menyembah Yesus. Kalau lu menyembah Yesus, kita kembali ke zaman batu seperti Uganda gitu. Uganda nyembah Yesus semua itu. Tan batu setan. Gitu, Bre. Di mana ya tadi? Ini lihat ya. Ini di Matius 27:34. Kan itu empedu tuh. Bahasa Inggrisnya hemlock. Nah, ini kita terjemahkan nih. Translate to Indonesia full page gitu. Nah, dalam berbagai contoh, empedu menggambarkan hemlock. Apa itu hemlock? Hemlock itu ramuan beracun. Dari Yesus diracun. Acut, pantesan umatnya pada stres minum racun sih, acut. Makanya disalib cuma 3 jam udah mati karena diracun dia. Acut. Tuhan minum racun. Makanya coba lihat negara-negara yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Uganda, Burundi, Kenya. Bisa saya tanggapi Bang, mohon izin. Silahkan. Oh. Tadi pertanyaannya kan selintas saya dengar tadi karena saya lagi kerja juga ngetik tugas kuliah.
Tuhan itu mengutus iblis enggak? Gitu ya kan? Kalau kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Ya. Saya mau katakan Allah Bapa itu atau Tuhan itu dia tidak mengutus untuk melakukan kejahatan, tapi diberikan kuasa kepadanya untuk menguji manusia. Di mana kuasanya itu, iblis itu sangat besar. Terdapat dalam Matius 4 ayat 8, Lukas 4 ayat 5. Ia berkuasa dalam kekuatan kejahatan untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Sebab yang ditawarkan Allah Bapa sebagai penguji upah dari pengujian di dunia itu adalah hidup yang kekal di kerajaan sorga. Jadi brother, kepada siapa namanya ini ya? Jangan Anda katakan Burhan, oke. Jangan Anda berkata bahwa Allah Bapa itu mengutus iblis, tetapi diberikan kuasa setan. Diberikan kuasa kepada iblis setan untuk menguji manusia. Ya, menguji manusia dalam konsep apa? Agar dia bisa lolos untuk hidup di kerajaan sorga yang kekal, kerajaan yang kekal. Jadi iblis itu sudah diberikan kuasa, bukan Allah Bapa yang mengutus dia, tapi dia mencoba manusia. Bahkan Yesus dicoba. Yesus itu dicoba. Ya. Jadi jangan Anda ketika Yesus itu diuji di padang pasir ya, di sebuah padang pasir, Yesus sendiri di situ dibilang setan menguji dia. Ketika dia berkuasa, makanlah, ditawarkannya kerajaan dunia. Nah, jadi bahkan sekelas nabi aja diuji sama setan gitu. Jadi brother, berpikir cerdas lah, jangan bodoh. Nggak bisa open mic dia kan, masih Itu si Burhan diam aja Burhan. Ya kabur dia. jadi berhala kok di situ. Coba open mic. Dia nggak Open mic, paham jadi konsep berhala kan. Dia nggak paham konsep Tuhan dan iblis, setan gitu. Dia nggak paham. Jadi berhala kok kan di situ kan, masih mau main-main sama saya. Nggak bisa kau. Nah, Burhan, Jadi cobalah berhala jangan bukan di jadi situ kan? jangan jadi batu kau di situ. Tak ada yang nyembah kau, Burhan. Sudah Makanya kau kubilang jangan kau jangan menghujat. bertempur matilah kau, Burhan. Buset, di sini misalkan menghujat lu ada Kores ada gua lu. Hujatan gua lebih parah, hujatan Kores lebih parah. Diskusi baik-baik, jangan menghujat. Kami dari tadi nggak ada yang menghujat. Semuanya santun-santun, baik-baik. Tuh, Bang Kores masih ada waktunya 56 menit. Nah, Ya dia ini biar gue promosiin dia lah ya, ini untuk kawan-kawan terutama dari agama yang lain ya, bukan Islam gitu. Kalau misalnya kalian kelaparan gitu kan, butuh wanita gratis, butuh pemberian kasih per bulannya konsisten, butuh rumah gitu kan, pindah Kristen. Kenapa tuh Kalau Res? pindah Kristen, lo akan mendapatkan rumah, istri gratis. Oh, enak kali Res itu Res. Dan juga tunjangan kasih per bulannya 5 juta minimal. Pindah Kristen. Jangan kasih racun juga, Keles. Syaratnya cuma satu. Mengimani bahwa Tuhan yang diracun menyelamatkan dunia gitu. Aduh, sakit gua sakit. Bagaimana? Enak kan jadi berhala kan? Nggak bisa open mic kan? Makanya kau menghujat di komal saya nggak kick kau, tapi saya jadikan kau berhala di sini. Ini namanya teman-teman membunuh tanpa menyentuh. Iya. Kan apa saya bilang? Nggak kuat dia. Kuping dia nggak kuat. Teman-teman, kita fatehain buat Burhan yang sudah metong supaya arwahnya diterima di sisi Yesus sana. Al-Fatihah. Gimana? Masih mau main sama saya? Gak bisa kau main sama saya. Aduh, ya Allah. Nih siapa nih ada tuh yang di bawah siapa namanya Teddy apa Teodo apa ya Palde itu? Ya, selamat siang, brother. Paldo. Ya, selamat siang paman-paman semua. Sama-sama, brother.
Sorry Valdo ya kalau temen lu di sini Komalnya menghujat, kita paling nggak suka karena kita diskusi secara data Bible ya maupun data di Al-Qur'an. Nggak apa-apa kita diskusi, tapi jangan menghujat, itu saran gua. Salam buat teman-teman yang lain Valdo. Iya, jangan menghujat bre. Kita jahat, serius. Mulut Iya. kita ini tuh jahat, kalau udah ngebales gitu jahat banget. Iya. Mau nanya apa soal Islam? Betul Aldo? apa yang dibilang Bang Gores, karena amunisi kita itu bukan dari Al-Quran bre, tapi amunisi kita itu di Bible kamu sendiri. Iya betul. Bibelnya yang kemudian penampar dia. Iya. Ya mudah-mudahan Valdo enggak sih. bisa diajak diskusi dengan baik Valdo. Silahkan Valdo. Oh iya iya. Iya iya. Tadi saya mau menggenapi statement dari Pak Muhammad Hanafi ya 131. Ya siap. Di mana tadi tadi Paman bilang katanya di dalam Alkitab itu Yesus tidak ada satupun ayat tentang ketuhanan Yesus ya. Iya. Sebenarnya tentang ketuhanan Yesus itu banyak sih, tentang Perjanjian bagaimana baru. menyatakan iya dalam perjanjian baru. Ketika Yesus eksis kan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 58 itu sudah menjadi kejelasan bagaimana tanggapan orang-orang Yahudi terhadap apa yang Yesus katakan itu. Mereka menganggap bahwa Yesus ini sedang menyamakan dirinya dengan Allah, karena ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, aku telah ada ini kalau dalam bahasa Ibrani itu Eye Esher Ehye, yang dimana kalau dalam perjanjian lama itu Tuhan menyatakan dirinya itu dengan berkata akulah aku telah ada, atau akulah dalam bahasa Inggrisnya I am. Nah, dalam bahasa Ibrani itu Eye Esher Ehye. Tinggal sini aja kayak nggak apa-apa masuk gitu aja. Nah, makanya di sini orang Yahudi itu menganggap bahwa Yesus ini sedang menyamakan dirinya dengan Allah karena dia menyatakan Eye Esher Ehye ini. Nah, kalau dalam bahasa Yunani itu ego eimia. Nah, itu jadi tentang ketuhanan Yesus di sini tuh memang Jadi apa ego Amy ini aku adalah aku maksudnya ya? iya, akulah aku atau I am dalam bahasa Inggris sih. Oh gitu. Jadi itu cuma Tuhan aja yang ngomong kayak gitu atau gimana? Bukan hanya Tuhan sih, karena memang kalau dalam kisah para rasul kan ada juga Rasul Paulus itu mengatakan akulah dia itu ya kan. Kalau dalam bahasa Yunaninya kan ego eimi. Tapi di sini tuh konteks dari apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi dia sudah ada nih. Sebelum nenek moyangnya bangsa Israel kan. Makanya mereka menganggap bahwa dia ini sedang menyamakan diri dengan Allah karena umurnya belum 50 tahun tapi dia mengatakan bahwa dia sudah melihat Abraham. Oke. Nah ini coba kita adu sama Salomo ya. Oh iya. Coba kita adu sama Salomo di Amsal 8. Mungkin Aldo juga udah tahu ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Salomo. Aku sudah iya. Aku Gitu. baca juga. Nah ini kenapa Tuhannya baru ada setelah Abraham, sedangkan Salomo sudah ada sebelum bumi? Oh, kalau yang dimaksud di situ tuh tentang hikmat. Karena dari judul berikutnya itu tentang berbicara tentang hikmat. Oke, nah kalau misalnya perikop ini tentang hikmat, perikop ini masuk ke dalam Bible itu kapan? Dalam kitab tanah kan, dalam kitabnya orang Yahudi. Ya, enggak, perikop itu kan judul kan? Iya, ya judul. Iya, enggak. Jadi dalam satu pasal itu ada terpotong dengan perikop. Nah, perikop ini adanya dari kapan ini? Kalau boleh tahu. Kalau tentang perikop penomoran dari kitab itu, kalau saya nggak salah dari abad ke-6 ya, kalau nggak salah tentang. Oh, baru abad ke-6. Judul. Iya. Nah, sekarang kalau kita secara sola scriptura ini berbicara tentang hikmat, dapatnya dari mana? Berbicara tentang hikmat ini dapatnya dari mana?
Dari ayat yang pertama Paman. Ini coba. ayat yang pertama berbunyi, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Nah, jadi dari sini sudah berbicara tentang hikmat Paman. Bukankah Oke, hikmat kalau di sini berseru-seru? hikmat, nah kalau misalnya di sini hikmat, kenapa di apa namanya? Kenapa di sini aku, bukan dia? Iya, tentang itu kan berbicara tentang pihak pihak pertama itu kan tentang dari hikmat itu. Iya, gitu. Karena kalau secara orang awam kita membaca, aku di sini tuh penulis. Iya, penulisnya kan Salomo ya, tapi di sini tuh berbicara tentang hikmat. Nah itu dapat hikmatnya itu dari sini, tapi di sini hikmat berseru-seru ini tulisan Salomo juga. Iya, tulisan Nabi Salomo juga. Iya, Nabi Salomo kan Raja Salomo gitu. Nah itu yang maksudnya tuh nggak masuk gitu. Sekarang gua iyakan lah ini hikmat gitu ya. Kita iyakan lah supaya cepat. Hikmat sama Yesus duluan mana? Yesus sebagai logos itu sudah ada Paman, sebelum dunia ada. Dia sudah lebih ada duluan. Di mana logos sudah ada sebelum dunia ada? Di dalam ini saya lompat ya ke Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mohon maaf ya, Bapak. Oke, di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini di sini ya. Makin ke sini kita akan makin lihat semua doktrin kekristenan itu terputus. Gitu kan? Ya. Nah, ini Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, kan gitu. Ini logos nih. Nah, oke, logos duluan daripada hikmat. Nah, sekarang supaya Aldo selamat, di mana Yesus itu dikatakan logos? Karena kalau dalam bahasa Yunaninya itu firmannya itu tertulis hologos. Oke, di mana Yesus itu hologos? Dari Yohanes 1 itu Paman, Yohanes 1 ayat 1. Nah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Yesus. Bukan, firman itu adalah Allah di sini. Iya ya. Ke dalam teks Yunaninya kan enarke hologos. Nah, kalau bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu adalah logos, itu dalam Yohanes 1 ayat 14-nya. Firman itu 14, oke, kita lihat. Iya. Dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana Yesusnya? Iya, itu firman itu telah menjadi manusia, dan manusia itu adalah Yesus, Paman. Nah, dapat di mana manusia itu adalah Yesus? Di ayat yang selanjutnya juga Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayatnya selanjutnya juga, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum nah ini ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya, nah kalau di sini gua baca kasih karunia ini kepada manusia gitu loh. Iya ya, kepada mereka kan. Kepada manusia. Nah, jadi kemudian datang dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini udah klausa yang berbeda gitu. Karena di sini kebenaran, bukan bicara lagi tentang firman. Kan gitu. Itulah terputusnya. Ya kan? Iya. Nah, maksud gua gini kawanku. Dikit ya. Maksud gua gini. Sebenarnya kalau kita mau baca secara jujur, secara sola scriptura gitu ya, baik dari Yesusnya sendiri, baik dari murid-muridnya Yesus, baik dari Bapa gitu loh, tidak pernah ada penuhanan kepada Yesus itu nggak pernah ada dari murid-muridnya Bapa atau Yesusnya sendiri gitu. Yang ada itu dari fitnahannya Yahudi. Nah, disinilah kritik gua jalan. Kenapa kekristenan itu malah melihat perkataan fitnahnya Yahudi gitu, bukan klarifikasinya Yesus? Coba, di mana Yahudi bilang Yesus itu menyamakan diri dengan Allah? Di mana? Oh iya. Aku akan baca lagi yang tadi di Yohanes 8 yang tadi Yesus berkata sebelum Abraham jadi dia telah ada. Nah,
Oh ya, bukan Yohanes 8 ya. Mohon maaf. Yohanes 10. Oke, Yohanes 10 kita lihat ya, Yohanes 10. Nah, apa dibilang di sana? Nah ini tentang Yesus sedang berbicara dengan ini ya. Nah ini dari ayat yang ke-22 saja supaya lebih cepat. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah. Nah ini sampai di sini. Aku telah mengatakan. Yohanes 10:33 lah, langsung aja ke situ. Yohanes 10:33 yang itu bukan? Oh ya. Jawab orang Yahudi itu bukan orang karena setiap pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah itu. Nah, karena Yahudi fitnah begitu, Kristen pun mengimani seperti itu gitu kan? Katanya percaya perkataan Yesus. Kenapa klarifikasi Yesus setelahnya itu nggak mau dibahas? Kenapa? Oh iya. Coba dibaca 10:34 sampai 35. Coba kita baca ya. Coba. Baca dari sana. Ya, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab itu Selamat datang di kebenaran. Jadi dalam perkara Yesus itu, ya ini sebenarnya teos ya. Kamu adalah teos gitu. Orang-orang yang menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan orang-orang yang menerima firman yang disampaikan itu disebut teos. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah kata Yesus. Jadi semua orang yang menyampaikan, termasuk Musa, termasuk nabi-nabi, termasuk Yesus sendiri gitu, itu teos semua jadinya gitu. Sehingga kenapa lu menghujat gua karena perkara itu? Sebenarnya tapi di sini salah ya, bukan Taurat sebenarnya. Adanya itu di Mazmur. Salah kutip Yesus. Mazmur 82 harusnya. Nah, ininya harusnya dibawa sama kawan-kawan Kristen gitu loh. Klarifikasi yang itu harusnya dibawa. Supaya ini bubuk, fitnahnya bubuk gitu. Ini malah kawan-kawan Kristen mengimani fitnahnya Yahudi kepada Yesus. Itu perkaranya my bre, ya enggak? Selamat datang di kebenaran. Gitu maksud gua. Makanya coba diperhatiin deh. Ada nggak satu muridnya Yesus ya pakai itu beribadah kepada Yesus atau melayani Yesus gitu ya? Atau bahasanya gini, latreuo kepada Yesus, karena ibadah dalam Yunani itu latreuo gitu. Seperti Paulus latreuo kepada Tuhan. Seperti Petrus latreuo kepada Tuhan itu. Ada nggak pernah kayak gitu murid-muridnya? Oh iya. Oke. Kalau tentang ini ya, tentang bahwa orang Kristen itu mengimani Yesus sebagai Tuhan dari fitnahnya orang yang jangan kita itu aja. Gua kira lu mau kemana? Ya silakan. Apa? Iya. Dari fitnahnya orang Yahudi itu juga sebenarnya salah paman, karena gini, ketika Yesus sudah membangkitkan dirinya dan ketika dia bangkit itu dia masih sempat menampakkan dirinya kepada para muridnya. Nah ini saya langsung kutip aja ya, di dalam Yohanes 20 ayat 28 yang dimana Yesus menampakkan diri kepada muridnya yaitu Thomas. Nah di sini ketika ini jangan langsung ke 28 deh, ayat 27 aja dulu. Di sini boleh. Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Karena di sini ketika Yesus bangkit, lukanya itu masih membekas ya, paku masih ada. Nah, dan di ayatnya 28 Rasul Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah di sini Rasul Thomas memanggil Yesus Tuhanku dan Allahku. Di ayatnya selanjutnya juga Rasul Thomas lagi. Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah di sini juga di dalam Kisah Para Rasul 15, ini saya lupa lagi apanya, mohon maaf ya. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7, di situ para rasul sedang melakukan konsili Yerusalem ya. Di situ ketika Rasul Petrus berdiri dan berkata, tidakkah saudara-saudaraku, aku telah dari sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu. Nah di sini terkomparasi dalam Matius 16 ayat 18 ketika Yesus memberikan mandat kepada Rasul Petrus untuk mendirikan gereja. Itu yang Petrus yang mana?
Tunggu ya, kita bahas pasal satu-satu 15 nanti. aman. KPR 5 berapa? 15 15. ayat iya 15 ayat 7. 15:7. KPR 15 ya, tunggu. Nah, kita satu-satu ya. Pertama yang ini dulu. Yang Yohanes 20 dulu ya. Lu dapat pengajaran gratis dari gua. Gua mau buka Filipus, tunggu ya. Si Filipus itu adanya di Yohanes 12:21 ya. Kita lihat Yohanes 12:21. Oh iya. John 12:21. Interlinear. Jangan yang ini, Deng. Jangan yang ini. Ini mah Filipus. Jangan yang Filipus. Gue pengen ngasih lihat lu. Yang wanita Samaria. Wanita Samaria itu adanya di Matius 15:27. Coba lihat di situ. Oh iya, Matius 15:27 ya. Iya. Oke. Nah, oke, kita buka sekarang. Bacakan di situ tolong. Oh iya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mantap. Nah, di situ kan ada kata Tuhan tuh. Iya, Tuhan. Nah, dia langsung kepada Yesus ngomong Tuhan gitu kan. Terus kemudian Thomas juga ketika komunikasi dengan Yesus langsung ngomong Tuhanku gitu kan. Iya Tuhanku. Nah, sekarang kita lihat Yunaninya. Kita lihat dalam Greeknya, ketika Thomas ngomong, apekrita Thomas kai eipen auto o kyrios mou kai oteos mou gitu. Jadi di sini kan dia bilang o kyrios, nah gitu. O kyrios mau itu genitif dia. Jadi artinya ku kalau di Indonesia. Kai dan oteos mau gitu. Nah, di sini kan. Sekarang kita lihat yang Matius 15:27. Di Matius 15:27 ketika wanita itu menjawab, "Aipenai kirie kai garta kinaria." Gitu kan. Nah, di sini ketika memanggil Yesus langsung kirie. Iya, kirie. Nah, kalau yang di sini apa? Kurios. Kyrios. Nah, di sini Theos. Iya. Nah, di sini kawan-kawan Kristen Indonesia itu buta dengan bahasa yang digunakan Yesus ketika berbicara dan bahasa murid-muridnya gitu. Kalau misalnya mau merujuk langsung kepada Yesus ketika sedang berbicara dengan sebuah panggilan, itu harusnya menggunakan kata bentuk vokatif, yaitu kata penunjuk langsung kepada orang yang sedang kita ajak bicara gitu. Contoh kayak ini, kirie. Nah, sayangnya di sini, sayang 1000 sayang, Thomas di sini dia menggunakan bentuk kata nominatif, kata dasar. Oh, kyrios. Tuh, ini nominatif ya. Iya, kurios. Nominatif. Yang maksudnya apa? Maksudnya dalam Yunani, perujukannya ini tidak ditujukan kepada Yesus. Tapi ini merujuknya kepada yang bukan di hadapannya, gitu. Sama kayak misalnya kita ada sesuatu yang menarik, kita bilang alhamdulillah. Kalau orang Kristen bilang haleluya, gitu kan. Oh iya. Sama seperti itu, gitu. Jadi di sini Thomas secara kritik linguistik bukan menunjuk Yesus sebagai Tuhan atau Allahnya, karena
bisa dilihat dari bentuk kata yang digunakan, yaitu bentuk kata nominatif bukan vokatif. Itu kebenarannya Mabre. Mohon maaf gitu. Oh, iya. Sampai sini nangkep? Ya, nangkap. Oke, kita lanjut ya. Sekarang KPR. KPR 15 berapa? Ayat 7. 7. Oke, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran itu mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ini bukan ke Yesus. Ini bukan ke Yesus. Ini ada di sini. Tunggu ya. Ini ada di KPR. Tunggu ya. Ini ada di KPR. Tunggu. Nah ini di KPR 10 dari 11 sampai 16 sampai 17. Oh ya, KPR 10 ya. Iya. Nah di sini KPR 10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, langsunglah itu ada penampakan kayak gimana. Lalu kemudian hal ini terjadi sampai 3 kali. Petrus bertanya-tanya, langsunglah di situ pengutusannya. Gitu, Maybre. Bacakan aja, tolong dibacakan. Ayat dari ayat 10 ya. Ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah disampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Capek nggak? Kalau capek langsung aja ke 32. Sampai 34, 32 sampai 34. Oh iya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Titik. Selamat datang di kebenaran. Itulah. Oh ya. Iya. Sampai 36 boleh deh. Terus Setiap lanjut. orang dari bangsa Mantap. Oke. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Itu dia. Jadi penglihatan penunjukan Petrus itu kuasa ilahi tertulis jelasnya di KPR 10, bukan di Matius gitu. Lalu kemudian dia pun memberitakan dan penegasannya pun ada di KPR 10 36. KPR 10 tadi berapa? 33 sampai 36 gitu. Sekarang kami semua hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Itu Maybre. Ada lagi dalil ketuhanan buat Yesus? Biar gue jelaskan lebih jauh.
Wih, mantap sekali dari abang ini ya. Penjelasannya mantap juga. Tapi kalau dari kisah Thank you. Rasul 10 ini, iya ya, oke oke. Di sini tuh dijelaskan bahwa Rasul Petrus kan mau memakan sesuatu hal yang haram, tapi langsung ditegaskan oleh Tuhan sendiri kan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kemudian dari tulisan-tulisan merah yang saya baca di sini tuh tidak ada, maksudnya gini, tentang perintah dari yang sedang berbicara dengan Petrus ini bahwa bicaralah ke sidang Yerusalem bahwa apa yang harus aku utuskan kepada kamu. Karena di dalam Kisah Para Rasul 15 kan tentang sidang Yerusalem ya pamannya, tentang konsili Yerusalem. Nah, di situ Rasul Petrus mengatakan sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu. Ya, yaitu yang terutama dari yang sederajat, yang paling utama daripada para rasul yang lain. Yang tadi saya bacakan dalam Matius 16 ayat 18 itu, yang dimana Yesus memberikan mandat kepada Rasul Petrus, yang dimana Rasul Petrus itu menjadi pemimpin dari para rasul yang lain, menjadi batu karang untuk gerejanya Yesus. Di sini tuh jelas dimana Yesus itu memilih Rasul Petrus untuk menjadi pemimpin para rasul, karena ketika para rasul ditanya oleh Yesus, siapakah aku ini? Rasul Petrus menjawab dengan tegas, karena rasul yang lain itu bingung menjawabnya gimana, tapi Rasul Petrus langsung menjawab dengan tegas, engkau adalah anak Allah. Nah, di situ langsung Yesus memilih Rasul Petrus untuk mendirikan gerejanya. Kemudian di dalam Yohanes 21 juga ada di mana Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya selama 3 kali ya. 3 kali itu Yesus memerintahkan Rasul Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Udah. Ya, udah Pan, udah. Oke. Jadi KPR 10 itu ini salah kaprahnya Kristen lagi gitu. Di situ apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu nggak begitu gitu. Kalau misalnya dibaca selengkapnya itu maksudnya akan ada 3 orang, yaitu orang-orang yang bukan bangsa Israel menghampiri Petrus, dan orang-orangnya dari Yope gitu. Jadi nanti ada nama-namanya di sana, ada Cornelius, terus ada 2 lagi siapalah itu ya. Nah, itu 3 orang gitu. Nah, itu maksudnya bukan makanan menjadi halal, enggak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ini dalil yang paling kuat di mana Roh itu langsung berbicara kepada Petrus gitu. Roh ini perantaraan Tuhan untuk membisikkan sesuatu, inilah apa namanya, wahyu lah kepada orang-orang yang dipilih gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya mau dibawa ke Yesus memilih Petrus itu bisa juga gitu. Lalu kemudian kalau misalnya Petrus langsung bilang Tuhan atau Theos yang memilih, itu bisa juga, tapi tetap itu nggak merujuk ke Yesus. Karena Yesus sudah menegaskan dalam pengajarannya. Kita lihat di sini ya. Di Yohanes 14 9 sampai ke banyak ini. Sampai ke 14. Nah, gitu ya. Di sini kan dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri gitu. Nah, ini jangan dibilang cuma Yesus dan Bapa saja yang satu pekerjaan. Nanti juga di Yohanes 17:22 murid-murid Yesus itu datangnya tidak dari dunia dan satu pekerjaan juga dengan Yesus dan Bapa. Nanti di KPR 9 juga Yesus mengatakan aku untuk mewakili siapa? Untuk mewakili murid-muridnya gitu. Ketika datang kepada Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Ada kan? Ingat nggak yang itu? Iya. Kisah Para Rasul itu kan ya, kalau nggak salah. Iya, itu KPR 9 kan. Nah, apakah itu yang dianiaya beneran Yesus atau orang-orang yang percaya Yesus? Orang-orang Kristen. Nah, mantap. Para rasul. Jadi Yesus menyamakan diri dengan orang-orang Kristen. Mantap. Nah, disinilah maksud Yesus gitu. Ketika orang sudah satu pekerjaan,
dengan apa yang dibawakan Yesus, dengan apa yang Bapa perintahkan kepada Yesus, dengan apa yang dijalankan oleh murid-muridnya Yesus, maka satu pekerjaan inilah yang membuat mereka menjadi satu, bukan hakikat. Gitu. Iya, iya. Jadi itulah yang dimaksud oleh Petrus. Kalau misalnya nggak mau mengambil yang KPR 10 gua, silahkan dibawakan. Tuhan menunjuk Petrus, tapi Tuhan di sana bukan merujuk kepada Yesus. Tuhan di sana, Theos di sana merujuk kepada Bapa. Sebagaimana di Matius 11:25, kita baca di sini. Matius mana dia? Matius 11 Ayat 25. Ya. Oh iya iya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. So, Yesus juga bertuhan. Oh, iya, iya. Dar, selamat datang di kebenaran. Terus satu lagi yang mau gua mention juga mengenai sejak semula. Jadi memang konsep Kristen itu kalau misalnya gua lihat yang paling benar itu Calvinis, predestinasi. Jadi tidak ada free will, yang ada predestinasi. Nah, sejak semula itu diperkuat di sini, Efesus 1 nomor 4. Perhatikan di sini. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum Dunia dijadikan. supaya kita kudus dan tak bercacat di Harapannya. selamat datang di kebenaran lagi. Ini predestinasi. Jadi memang orang-orang Kristen itu konsepnya itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan gitu. Makanya Petrus ngomong sejak semula, Efesus bilang sejak semula, Yesus ngomong sejak semula, selalu begitu gitu. Jadi bukan perkara Yesus ini maha kuasa, tapi memang konsepnya predestinasi dalam abad pertama itu gitu. Silakan. Oke, terima kasih Paman untuk penjelasannya. Sama-sama. Nah, oke, saya akan tanggapi dikit dari Yohanes 14 tadi yang dimana Yesus berkata, kalau mereka telah melihat Yesus, mereka telah melihat Bapa. Nah, di sini tuh ditegaskan kembali oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 19. Di situ Yesus berkata di kalimat yang terakhir, Yesus berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Nah, di sini tuh menegaskan tentang Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu memiliki satu pekerjaan yang sama, tidak berbeda-beda pekerjaan. Nah, kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 30 di situ juga ditegaskan bahwa Bapa dan Anak itu juga memiliki Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu juga memiliki satu kehendak, tidak berbeda-beda kehendak. Yang dimaksud oleh Yesus bahwa Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu dimaksud bahwa Yesus itu tidak boleh atau tidak bisa berkehendak sesuatu yang berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Bapa, justru karena kehendaknya yang sama. Oh ya. Selamat siang Paman Toraja. Iya. Lanjut Pak Toraja, kalau lagi ada yang bicara diam dulu. Nanti setelah kelar baru Pak Toraja salam. Lintas agama ya. Islam. Toraja ini nggak dialog loh, nggak usah dinaikin ya. Iya. Saya lanjut ya. Lanjut. Ya. Oh iya. Oke. Jadi memang Yesus menegaskan bahwa Dia itu memiliki satu kehendak yang sama dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan kemudian di dalam Efesus 1 ayat yang di sini tuh memang dijelaskan bahwa kita itu bukan memilih apa agama yang benar, tapi Allah itu sendiri yang memilih kita. Dan kalau kita balik lagi di dalam kitab Kejadian, di mana Adam dan Hawa melakukan dosa, itu disebabkan karena Adam dan Hawa itu diberikan kehendak bebas. Jadi setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan apapun yang mereka mau. Misalnya ketika mereka mau melakukan dosa, itu mereka tidak dibatasi oleh Tuhan. Maksudnya ketika mereka mau mencuri, itu mereka tidak dibatasi. Tubuhnya tuh tiba-tiba tidak bisa bergerak untuk melakukan aksi mencuri. Tapi kehendak bebas itulah yang mereka miliki sehingga mereka bisa melakukan dosa Adam dan Hawa yang mereka lakukan. Dan makanya dalam Efesus 1 ayat 4 ini bukan kita yang memilih mana jalan kebenaran, tetapi Allah itu sendiri yang memilih kita untuk kembali ke dalam kemuliaannya.
Dan ya itu saja mungkin dari penjelasan saya tentang Yohanes 14 tadi yang terkomparasi dalam Yohanes 5 ayat 19. Silakan Paman Pera. Ya, jadi benar itu yang satu pekerjaan itu benar ya. Sehingga perlu kalau misalnya kita mau jujur dalam berkitab gitu kan, yang paling mentok kalau mau dieksegesis itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu pekerjaan, bukan satu hakikat gitu kan. Nah terus nanti orang-orang yang mengikuti Yesus itu nanti dijelaskan di ini, catat ya, Yohanes 17 21 sampai 22. Sama yang tadi gua bahas, Yohanes 10, 34 sampai 35 gitu. Nanti mereka pun jadi satu pekerjaan dengan Tuhan yang versi Perjanjian Baru gitu. Nah, kemudian sampai sini masih bisa ditolerir lah oleh Islam itu masih bisa ditolerir. Karena Yesus itu adalah perantara Tuhan, bukan Tuhan, perantara Tuhan bukan Tuhan. Yesus menyampaikan apa yang disampaikan. Ini cocok dengan 1 Samuel 23 nomor 2 dan Keluaran 4 11. Selamat siang. Keluaran 4 nomor 11 sampai 13. Oke, ya, selamat siang. Ntar ya, tunggu ya. Nah, jadi di situ nanti sama-sama tidak bisa berkehendak kalau nabi-nabi itu. Karena dituntun lidahnya oleh Tuhan langsung. Nanti perbedaannya di mana? Nah, nanti mulai berbedanya itu di predestinasinya gitu. Jadi sebenarnya konsep PB dan konsep Islam sama gitu. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa gitu. Tapi nanti konsep dalam takdirnya itu berbeda gitu. Karena kalau di Islam itu takdir, kalau di kekristenan itu predestinasi jatuhnya. Sehingga ini kalau udah predestinasi, udah nggak bisa free will. Kalau udah predestinasi, udah nggak bisa free will. Karena apa? Kalau misalnya Tuhan sudah memilih dari awal, ini ya Aldo, kalau Tuhan sudah memilih dari awal, apapun yang dilakukan manusia sia-sia. Jangan bidat Kristen Bang, pasrah, jangan kau apain apa? Gimana tafsir betul salah semuanya. Udah abaikan dulu Pak, abaikan dulu ini abaikan kau dulu bidat ini, Kristen kau. Ya, yang mana? Yang mana yang bidat? Gua atau Aldo? Kau bidat Kristen Bang, jangan gitu. Saya. Iya, bidat Kristen kau. Gue Islam. Memang jelas kau bidat Kristen. Malu. Islam ini, bukan Kristen. Saya Islam. Malu. Ntar bagian lu Ji, itu Ji, udah Ji, lu pegang dulu kakinya Ji. Janganlah percaya dengan kata-katanya ini. Si bidat Kristen ini. Ji, lu pegang Ji kakinya Ji, Ji, lu pegang kakinya Ji. Kalian bidat Kristen Bidat kali ya. Bidat kalau naik di atas. Ngomong bidat dulu lu, Kores. baik-baik, jangan Aduh, masuk bidat gue. bidat. Tahu Muslim katanya bidat. Malu Pak kalau saya Pak jadi Pak, serius Pak. Lu pegang Ji, kakinya lu pegang Ji. Ji, lu Kalau pegang saya kakinya Ji. malu Pak, serius kayak gitu. Ya lanjut lagi Kores, lanjut. Ya, nah itu jadi nanti di konsep takdirnya kita mulai berbeda gitu. Karena ini baru satu ya, ini baru satu gitu Aldo. Nanti gue bisa bawakan dalil-dalil yang lainnya mengenai sejak semula sudah diciptakan gitu kan. Sejak semula sudah ditentukan gitu. Nanti jatuhnya begini. Tidak ada orang jahat karena memang dia jahat. Tapi karena dia tidak dipilih oleh Tuhan. Gitu Aldo, silakan. Ada orang jahat tidak dipilih oleh Tuhan. Maksudnya apa? Gini. Jangan tunggu ya, tunggu bentar, sabar dulu. Batu penjuru, kita jangan main tafsir seenak jidat ya. Iya, Setuju? kau tafsir seenak jidatmu kau. Jangan Oke, begitu lah. kita jangan pakai kata itu berarti, pokoknya itu maksudnya. Bisa? Apanya maksudnya, itunya apa maksudnya? Enggak, kita ketika nanti gua bacain dalilnya, batu penjuru nggak boleh ngomong itu artinya, itu berarti, itu maksudnya. Nggak boleh ngomong ini ya. Kalau kau bidat Kristen nggak apa-apa. Ngaku aja kau bidat. Jangan di-mute, biarin. Ya, batu penjuru ya. Saya tambahin satu Bang Kores, saya tambahin Iya, satu. Jadi boleh. Bang, nggak boleh pakai itu.
Jadi gini bang, nggak bisa pakai itu. Bisa ya? Ini gue baca sekarang ya, gue bacain sekarang. Baca dengan baik. Oke, ini Efesus 1, ini Efesus 1. Ya. Ya, Efesus Baca 1. seluruhnya. Jangan Nomor satu-satu kau baca, Bang. Oke, kita baca seluruhnya ya. Kita baca seluruhnya. Dari Paulus, kita sampai 23. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Terpujilah Allah dan dalam Yesus Kristus. Berarti Yesus itu Kristus Allah kan? Mau ke ya nggak apa-apa, mau ke situ. Akuin dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini ini 1 Timotius 1:17 nanti. Yesus Kristus dan Allah kan? Akuin aja dulu. Ya lah, lu mau ngakuin ini? Gue bukan ini. Itu ini belok ada dong. ayatnya, Bang. Itu ada ayatnya. Topiknya belok dong kita. Topiknya belok dong kita. Itu, boy. Bapak-bapak. Topiknya belok. Kenapa belok? Karena gue yang mau bahas yang ininya. Berarti kau standar ganda. Enggak, karena yang kita bahas itu soal ini, soal predestinasi sama ketetapan. Iya, kan itu kau standar ganda, kau nggak di atas kau baca. Nah, sekarang ini Yesus Allah nih sebagai batu penjuru. Sekarang kita baca di sini ya. Kita langsung aja ke sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Setuju nggak? Ya memang di hadapan Allah harus kudus memang. Kenapa rupanya? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia itu siapa, Bang? Dia ini Yesus. Oke. Dia kita Allah ini kan? Siapa? Kita ini siapa? Dia Allah kan? Ya kita manusia. Oh, berarti sebab di dalam Yesus Allah telah memilih manusia sebelum dunia dijadikan. Memilih apa ini? Jujur. Apanya? Memilih apa ini? Manusia dipilih apa ini? Apanya? Maksudnya apa? Maksud dipilih apa? Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih manusia sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dipilih apa? Kau terserah kau dipilih apa? Dipilih masuk surga. Di mana? Iya. Kemana? Masuk surga. Dipilih apa dong? Di mana? Kita dipilih masuk surga percaya sama Yesus Kristus. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita dipilih untuk apa? Jujur. Apanya? Di mana? Di mana? Di mana? Di bawah. Kena lu. Lanjut Pares Valdo. Di bawah. Aku di Pares, lanjut. bawah. Buang dulu doktrinnya Valdo. Doktrinnya buang dulu. Kita belajar secara data dan data itu digunakan dengan akal kita. Ya kalau udah nanti bahasnya masalah keimanan, ya udah keimanan kamu, saya nggak peduli. Ini masalah diskusi tentang masalah secara data yang ada di Bible. Gitu ya Valdo ya? Oh iya Paman. Ya, Nah, kalau nanti masalah doktrin mah nggak usah dibahas di sini gitu. Silakan lanjut. Iya oke. Enak banget. Disuruh baca satu perikop, baru 2 ayat dibaca stop. Bagaimana? Akui dulu. Beleng-beleng. Di mana? Apanya? Kemana? Di mana? Abanya? Apa? Di mana? Tadi tuh gue mau bilang apa ke sini lupa. Oh iya, Efesus 1. Nah, Efesus 1 ayat 4 ya. 17 gitu. Nah, ini gue jawab batu penjuru dulu ya. Kalau misalnya siapa namanya? Si batu penjuru mau bilang Yesus itu Allah, ini nanti bertentangan dengan pengajaran murid-muridnya Yesus di Efesus 1:17 gitu. Batu penjuru di bawah simak ya. Perhatikan di sini. Ini dikira materinya ini materi Yohanes 1 ayat 1 kali. Nah, di sini dilihat nih, Efesus 1:17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu. Dar, udah turun dia orangnya. Gitu. Jadi secara perjanjian baru lu nggak bisa bilang Yesus Allah gitu, karena yang Allah itu Bapa. Paulus berkali-kali menekankan itu gitu. Jadi Allah itu Tuhan ya, yang Tuhan itu Bapa, yang Tuhan itu Yesus. Jadi tuannya orang-orang Kristen itu ya Yesus gitu. Orang-orang Kristen tidak boleh menuankan orang-orang yang lainnya. Tuan itu cuma Yesus. Kalau bos masih bisa, kalau pemimpin presiden masih bisa, tapi kalau tuan itu harus Yesus gitu. Ya, Dok, silakan Dok. Mau menanggapi, bukan mau menanggapi, deh, jangan belok topiknya. Ini soal predestinasi, karena bedanya kita sisa di situ. Oh iya, oke. Nah, tentang predestinasi ini kan dari dogmanya Calvinis ya, Gereja Protestan Reformasi Calvinis. Betul. Ya, yang tadi Paman bilang tadi itu memang betul. Ketika predestinasi itu manusia ketika dia ditakdirkan untuk jahat, ya sudah dia akan jahat terus, dia tidak bisa kembali kepada kemuliaan Allah yang dimana dia bisa bertobat. Karena ya takdirnya sudah ditetapkan seperti itu. Kalau bedanya dengan kehendak bebas atau free will, itu manusia awalnya melakukan kejahatan tapi bisa kembali lagi ke jalan yang benar, yaitu bertobat. Kalau bedanya dengan predestinasi, ya sudah kamu jahat terus, gak bisa balik lagi. Nah, dan ini hanya ada di dalam dogmanya Reformasi Calvinis. Kalau bedanya dengan Lutheran itu, Lutheran tidak percaya adanya itu predestinasi. Mereka kan sama-sama reformasi tapi ada perbedaan pendapat juga di situ. Nah, jadi yang ditekankan di situ adalah manusia punya yang namanya free will. Karena ketika kita membaca tentang kisah Paulus, Rasul Paulus, itu dia awalnya kan namanya Saulus, orang Farisi yang sangat jahat sekali, tapi bisa kembali lagi ke jalan yang benar dan memberitakan kebenaran yang dimana dia sudah mencatat surat-suratnya itu. Jadi kalau memang predestinasi itu tetap ditekankan di dalam kitab suci, ya berarti Paulus gak bisa balik dong ke dalam ke jalan yang benar. Dia harusnya jahat terus, namanya tetap Saulus, tidak boleh kembali ke Paulus. Dan itu Gereja Katolik pun juga tetap sama pendapatnya bahwa predestinasi itu tidak ada, melainkan yang ditekankan dalam Efesus 1 ayat 4 itu bahwa Allah telah memilih kita, bukan kita yang memilih Allah atau kita memilih mana yang jalan yang benar ini, tapi Allah sendiri yang memilih kita, yang dimana kita di dalam keinginan kita itu ada dua keinginan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Kita menuruti keinginan roh kita, maka kita kembali ke kemuliaan Tuhan. Tanggapin ya, Do ya, gua tanggapin ya. Ya, silakan Paman. Nah, coba kira-kira ya, coba asumsikan Aldo nanti menjadi Allah Bapa nih ya. Kemudian ada orang yang masuk neraka, tapi ingin berbicara dulu kepada Aldo. Aldo, kenapa saya dimasukkan neraka? Gitu. Aldo jawab apa? Oh, ini berbicara tentang predestinasi ya Paman ya? Atau Iya, masih di topik yang sama, predestinasi dan free will gitu. Nah, Aldo nih posisikan diri sebagai inilah, sebagai bukan hakim yang adil ya, karena hakim yang adil itu nanti adanya di dunia penghakiman untuk tiga agama, Nasrani, Islam, Yahudi. Nah, sekarang ketika nanti penghakiman surga neraka, nah di sini nih ceritanya ada orang masuk neraka nih. Aldo nih sebagai ini asumsikan ya, Aldo ini adalah Allah Bapa misalnya. Nah, kemudian orang yang masuk neraka ini, Aldo, Bapak Aldo, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Aldo jawab apa? Kalau jawaban yang tepat itu karena sesuai dengan perbuatan yang dilakukan selama dia hidup, dia melakukan kejahatan, tidak ada melakukan kebaikan. Oke, itu jawabannya ya. Iya. Nah, terus kemudian orang yang mau dimasukkan ke neraka ini menjawab lagi gitu. Ketika saya berbuat kejahatan dan saya tidak pernah berbuat kebaikan,
Lantas kenapa wahai Aldo kamu tidak memilih saya? Apa yang Aldo jawab? Nah, untuk jawaban yang tepat itu pengajaran sudah diajarkan, pengajaran sudah dikenalkan, tapi dia tidak mau menerima kebenaran itu dan tetap mau melakukan kejahatan. Misalnya ketika dia mau melakukan kejahatan itu pasti ada bisikan di hatinya bahwa kamu gak boleh melakukan ini, tapi dia masih tetap hati kerasnya untuk melakukan hal itu. Maka dia sudah melawan kehendak Allah untuk tetap melakukan kejahatan, yaitu kehendak bebas yang dimiliki. Iya. Cuman sayangnya itu jawaban yang paling apa ya? Itu jawaban yang paling bukan salah, itu jawaban paling rasional gitu. Itu rasional masuk gitu. Tapi secara sola scriptura, tadi gue udah bawain Efesus 1 nomor 4. Sekarang gue bawain lagi yang apa namanya? Kontrasnya. Itu ada di Amsal 16 nomor 4. Nomornya sama. Oke, nah, Amsal 16 ayat 4 ya pamannya? Iya. Oke, aku bacakan nih. Tuhan Boleh. membuat Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dar. Gimana Aldo? Mantap ya? Oke. Iya. Di situ bedanya Kristen dan Islam gitu. Di situ bedanya Kristen dan Islam. Suaranya mantul ya? Iya, ini ada yang masuk, tamu baru masuk. Oh iya, oke. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, itu memang benar adanya ketika orang jahat itu ketika dia dilahirkan dan masa depannya itu dia adalah orang yang jahat, ya itu tadi apa namanya, dia tidak mau menerima kebenaran-kebenaran Tuhan yang sudah diberitakan dan tetap mau itu melakukan kejahatan-kejahatan, dan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya itu perlihatkan kepada orang-orang yang lain untuk menjadi pembeda. Apakah yang benar ini yang mana, yang jahat ini yang mana, yang salah ini yang mana? Iya, seenggaknya kalau misalnya orang itu diciptakan, ya jangan sampai fasik-fasiknya juga gitu diciptakan. Gitu sih. Karena di sini kan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi memang ada kesengajaan dengan kemahasadaran Tuhan versi Kristen itu membuat orang fasik. Tujuannya untuk apa? Untuk hari malapetaka. Gitu. Gitu sih. Jadi ini apa ya? Ini orang yang dipilih Tuhan dan orang fasik yang dibuat Tuhan gitu. Nanti masih ada dalil-dalil penguat yang lainnya gitu. Cuman berhubung gua belum duhur, jadi gua mau duhur dulu. Nanti dikaji aja lebih lanjut Aldo ya. Semoga dari obrolan kita ini Aldo bisa mendapatkan hidayah untuk menerima iman yang benar. Nanti kalau misalnya mau bertanya tentang Islam dengan bangga dan gagah, jika Allah menghendaki, kami akan menjawabmu. Gitu, my bre. Nah, gue pamit dulu ya. Gue pamit dulu 15 menit mau duhur. Oke? Oke, terima kasih Salam, my bre. Untuk kawan-kawan keren. Ya, sama-sama. Kawan-kawan muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ustaz Hanafi. Anu Pak Tetep layar teman-teman. Ya, keren Aldo. Ustaz Alif masih rehat, masih jauh dari perangkat Ustaz Alif. Oke, masih jauh kali dia. Ya kerennya Iya. gitu, kalau diskusi kayak gini tuh saya lebih suka dan apa ya, lebih senang gitu dengan data-data yang memang sudah tersedia ya di Bible-nya gitu. Jadi pada akhirnya kayak tadi Valdo itu mengatakan
seperti yang tadi dikatakan, maka akan terjadi kebenaran tolak ukurnya kan dari kitab suci yang ada, betul nggak Faldo? Oh iya, benar-benar. Nah, ketika kitab sucinya itu ya akhirnya di situ ada hal yang memang nggak sejurus, ya itu versinya Aldo di Kristen yang harus menjawab. Nggak perlu kita lagi dengan bahasa nggak gitu ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan gitu loh. Jadi seringkali ketika kita menyampaikan itu malah seakan-akan kita yang dibenci itu, Valdo, sama teman-teman Kristen. Itu masalahnya. Ketika kita menyampaikan dengan Bible, kok kita kan menyampaikan datanya, kok jadi kita yang dimusuhin gitu loh. Kan saya menyampaikan Bible ya harusnya musuhmu adalah Biblemu sendiri, kan gitu akhirnya kita kesimpulannya. Sama teman-teman yang sering kalau di Komal ini jadi emosi, jadi marah. Maka saya nggak suka kalau diskusi dia udah benci sama kita, karena ketika kita menyampaikan kebenaran, kalau orang sudah benci nggak akan masuk, Valdo, betul nggak? Iya benar. Emosi kan. Ya, makanya saya bilang coba kamu lepaskan dulu doktrin-doktrin yang Islam juga lepaskan, yang Kristen juga lepaskan. Ayo by data, gitu. By data, gitu. Saya siapa dulu, Ustaz Hanafi? Lanjut. Ali, Ndoro, monitor. Ya. Ali Ndoro dari Kristen atau Muslim, Bang? Kalau boleh tahu? Dari Kristen, Bang. Siap. Protestan, Katolik, Bang, abangku? Kalau soal milih Protestan atau Katolik, dua-duanya sih enggak, karena menurut ajaran yang saya anut sampai saat ini, itu pengajaran mulai dari Tuhan Yesus sampai saat ini. Jadi bukan juga dari Katolik, bukan juga dari Protestan. Oke. Boleh saya berbicara sebentar soal boleh. Bang Ali terakhir kapan ke gereja, Bang Ali? Saya tiap minggu ke gereja. Oh siap. Lanjut. Nah, jadi tadi permasalahan soal pres tentang pemilihan ya. Mungkin banyak, bukan hanya di kalangan Muslim, ini juga perdebatan terjadi di antara Kristen yang mengatakan bahwa pemilihan itu terjadi seakan-akan Allah pilih kasih terhadap manusia. Namun ada juga beberapa hal yang menentang tentang adanya pemilihan. Contohnya di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 jelas Petrus adalah murid Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu sabar terhadap kita. Yang sebenarnya Tuhan itu mau datang ke dunia untuk mengakhiri dunia ini, tapi dia sabar terhadap kita. Supaya apa? Tujuannya ada. Supaya karena Tuhan menghendaki semua orang. Jadi bukan yang dipilihnya, tapi semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau misalnya ada istilah pemilihan atau predestinasi tadi, lalu mengapa Allah berkata Allah menghendaki semua orang? Artinya tanpa terkecuali. Dan lagi murid Yesus yang dia kasih yaitu Yohanes berkata di Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang, bukan setiap yang dipilih, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya tadi kalau di konteks tadi di Efesus pasal 1 ayat 4, bahkan di Efesus pasal 2 juga ditekankan bahwa Rasul Paulus berkata adanya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita harus lihat konteksnya, di dalam siapa kita dipilih. Bukan self by self kita dipilih, tapi di dalam Yesus kita dipilih. Bukan seperti kita memilih misalnya, kita pilih ini, kita pilih enggak. Paulus berkata bahwa kita dipilih di dalam Yesus. Bukan nama saya dipilih, ini kamu ahli ini, enggak. Tapi di dalam Yesus, artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita ikut dipilih. Kalau di 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 19 jelas bahwa Allah telah memilih Yesus semenjak dunia dijadikan. Jadi sebenarnya di sini yang lebih ditekankan di sini adalah Tuhan Yesus. Kalau kita lihat nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 jelas
setelah manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Itu nubuatan tentang bahwa akan adanya Mesianis, turunnya juru selamat. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa kita dipilih bukan pribadi-pribadi semenjak dunia dijadikan, tapi di dalam Yesus kita dipilih. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita ikut dipilih semenjak dunia dijadikan. Itu maksudnya. Karena memang Yesus itu berkata di dalam Yohanes pasal 8 jelas, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau kita lihat dari umurnya, loh, kan lebih duluan Abraham muncul di dunia, sementara Yesus baru muncul jauh berabad-abad setelah Abraham. Lalu mengapa Yesus sangat lancang sekali berkata bahwa aku ada sebelum Abraham ada? Itu menekankan tentang keilahiannya. Jadi saya juga secara pribadi Pak memang Ali. ya. Iya. Silakan Ustaz Hanafi. Gimana Pak Manos, gimana Dok? Izin, Pak Ya. Manos. Ya. Saya izin turun ya Pak Manos ya. Oh, siap. Di sini aja dulu Bang Aldo. Ini kan ada Ustaz Hanafi nih lagi sementara bernarasi tadi, kebetulan langsung dipotong sama Ali. Jadi narasi beliau ini belum kelar, mungkin dikelarin dulu. Oh, soalnya saya lagi mau kerja Pak Manos. Gak apa-apa, silakan Valdo. Gak apa. Sukses selalu. Oh, lagi kerja. Sehat selalu. Oh Sehat iya, selalu, oke, Valdo. siap, Ya. aman. Oke, selamat siang semua paman-paman. Terima Sebentar, kasih. kalau habis rehat apa nggak apa-apa kemari lagi. Aldo. Ya. Oke, Nanti kita Paman, ngobrol siap. santai lagi. Gitu. Oke, Pak. Oke. Mantap Aldo. Terima kasih. Sehat selalu, Valdo. Sukses. Ya. Oke, Bang Ali, luar biasa Bang. Nah, ini kan Gambarannya. enak, dialognya, Bang Ali. diskusinya kan, Ustaz Hanafi ya. Betul. Ji, lu masih siap ya Ji ya? Lanjut, Bang Ali. Ntar kalau gua lagi ngelanjutin kerjaan, lu lanjutin ya Ji ya. Gini, Bang Ali. Iya. Bang Ya, Ali silakan. tadi mengatakan bahwa Bang Ali tahu nggak bahwa Yesus yang dibilang Bang Ali itu Yesus itu diutus tuh untuk siapa Bang Ali? Aduh, susah mak kalau udah gini ngelihatnya ke Google, gue bingung ini Bang inspirasi. Makanya jangan berat-berat. Kan dia tadi bilang untuk seluruhnya, kan kita tanya dulu. Ntar habis itu dia ngomong kan udah ini kan datanya udah dibaca. Kita kagak denger orang dia lagi buka Google. Capek gua. Gimana Pak Ali? Gimana Bang? Boleh saya berbicara sebentar? Tadi pertanyaannya Yesus diutus kepada siapa ya? Iya, untuk siapa itu? Yesus itu diutus untuk siapa? Untuk semua manusia di dunia ini. Untuk semua. Tapi ada tahapnya. Tapi ada tahapnya. Nah, kalau nanti nih di HP Abang ada Alkitab nggak? Di Yohanes pasal 1 ayat 11, di sana dikatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya itu siapa? Yaitu Israel. Tetapi, nah di ayat 12 ditekankan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi sebenarnya di sini bukan berarti bahwa Yesus hanya dipilih untuk umat Israel, tidak. Ini hanya istilahnya Tuhan Yesus pertama-tama memang datang kepada umat Israel supaya umat Israel yang akan meneruskan pengajaran dan Injil yang Tuhan Yesus sampaikan, dan memang nyata ke-12 muridnya semua dari Israel. Dan termasuk Rasul Paulus yang mengganti. Oke, saya bacakan dalil aja ya Bang Ali ya. Nanti tinggal Bang Ali biar kan Bang Ali mengimani Bible kan? Ya, silakan. Nah, Bang Ali berarti harus mengimani Bible ya? Memang mengimani Bible, silakan. Ya, Matius 15:24 itu dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu Matius 15:24. Lalu di Matius 10 ya, nomor 5 dan 6 dikatakan apa? Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Berarti Yesus berpesan kepada siapa? Muridnya kepada kan? murid-muridnya. Ya, paham ya. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Berarti kalau dibilang jangan menyimpang ke bangsa lain, berarti tidak boleh ke bangsa yang
lain, betul ya? Sampai sini kalimat ya. Nah, Iya. atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Iya. Berarti Samaria nggak termasuk kan? Iya benar. Silakan. Melainkan, ini dilanjutkan nih, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Clear sampai situ. Berarti Nah, pertanyaannya khusus apa? ya, berarti kan di umat lain aja, di Samaria aja nggak boleh, ya kan? Ke kota orang Samaria aja nggak boleh. Berarti hanya untuk Coba baca Yohanes pasal 4. No. Ada Nanti akan disinilah kontradiksinya di Bible itu. Lalu di Matius 15:26 bisa baca nggak Bang Ali? Coba di Matius 15:26. Coba silakan baca. Enggak, nanti takutnya ini tadi saya udah bantu baca. Sekarang Bang Ali sendiri coba di Bible-nya itu. Matius 15:26. Matius 15. Aduh, saya lagi di kantor juga nggak bawa gitu. Tapi kalau misalnya saya Lu Ji lah. Ntar gue salah dan ntar gue jadi ribut Ji. Ntar dianggap dibilang dia babi dan anjing, salah gue Ji. Coba Ji. Lah dulu lagi nyari dia. Baik kan. Makanya tuh Matius 15:26 di situ untuk orang Samaria. Nah, ini saya ambil lagi dulu. Saya sangat tertarik ya diskusi kayak gini, Adam. Saya akan bacakan ya Matius 15 ayat 15. Matius 15 nomor 26. Nah, ini bunyinya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Terus? Nah, di situ dikatakan bahwa anjing ini adalah perumpamaan untuk orang di luar dari Israel. Benar. Nah, makanya yang domba itu hanya untuk Bani Israel, yang dikatakan domba. Di luar Bani Israel seperti Bani Melayu dan Bani yang lain itu dikatakan anjing. Saya boleh menanggapi sebentar? Oke, silakan Bang. Coba Abang baca di ayat 27 dan ayat 28. Coba. Matius 15. Oke lah, setidaknya ayat terakhir aja, ayat 28-nya. Silakan. Baca aja Bang. Enggak, kalau misalnya Abang ada Alkitab di situ, baca aja. Bisa enggak? Abang coba dari 27-nya. 27-nya baca sampai 28. Baca aja. Tetapi ya, lihat ya. Tadi di ayat 26 yang Abang saya baca, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat tanggapan Yesus. Kita jangan hanya melihat ayat 26, kita lihat ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini kita tidak hanya menafsirkan ayat 26 itu, nggak ada korelasinya. Ali, datanya yang data Bang Ali itu nggak ada korelasinya di situ. Tadi kan kita harus terfokus bahwa Yesus tuh untuk siapa? Kan Ali bilang katanya untuk semuanya. Secara di data di Bible-nya itu nggak untuk semua kok. Bahkan Samaria nggak boleh masuk kota Samaria. Bahkan nggak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain, itu Matius 10 ayat 5 dan 6-nya. Bahkan tadi dibilang, sebentar Bang Ali. Bahkan dibilang tadi sudah sepakat bahwa selain daripada itu disebutnya anjing. Bahkan Bang Ali di Matiusnya juga 7 ayat 6-nya itu lebih parah lagi. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu Bible loh. Nah, ditambahin satu, Ustaz Hanafi, ditambahin satu di KPR 16:6. Nih, saya kasih tahu ya.
jangan memberikan barang kepada anjing, itu tidak tertuju kepada orang non-Yahudi. Kalau kita baca konteksnya itu berbicara kepada orang yang tidak mau percaya, orang yang keras hati. Makanya Tuhan berkata, jangan berikan untuk apa? Kalau dia memang keras hati. Jadi gini Bang, kita harus baca konteksnya. Kita kasih tahu. Bang Inspirasi besarkan Ustaz Tahta. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Layu assalamualaikum. Dah sama gantian. Kerja. Semuanya lanjut. Salam warahmatullah. Lanjut Ali, Bang Ali. Kita boleh menanggapi. Itu dibacain Bang Ali. Coba Bang Ali sebelum dilanjut dialognya coba dibacakan kisah para apostolos, kisah para rasul 16:6. Enggak. Halo. Kita sistematis dulu dong. Kan ini saya belum menjelaskan tentang Matius 15 ayat yang ke-26 supaya penonton di sini juga paham. Silakan. Yang penting konteksnya benang merahnya di sini adalah tentang bangsa lain. Iya, dan ini di ayat ini terbukti juga bahwa memang Tuhan Yesus datang untuk bangsa lain. Saya mau tanya, perempuan Kanaan itu termasuk orang Yahudi bukan? Halo? Konteksnya nggak di situ Bang Ali. Nah, jawab dulu. Critical text daripada Bang Ali tadi. Ini supaya nggak kemana-mana. Jangan dibantah dulu sebelum saya menjawab dengan selesai. Jawab dulu. Bang Ali silakan kalau bertanya kita nggak ngomong ya Bang Ali jawab sendiri. Ya nanya sendiri jawab sendiri aja kalau gitu kalau diskusi kayak gini. Silakan Bang Ali. Enggak, maksudnya saya mau menjawab, tapi kenapa abangnya bantah-bantah? Biarkan saya selesai dulu menjawab. Ini kita lihat kontesnya. Kontesnya di sini di ayat 21 sampai 28 itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang ada ibu yang memiliki seorang anak dan dia bukan orang Yahudi. Dan kita lihat di ayat 28 ya, dan memang Yesus berkenan, dia menyembuhkan. Dan bukan hanya menyembuhkan, dia berkata, besar imanmu hai ibu. Kita lihat di Alkitab, ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan bahkan disembuhkan di luar orang Yahudi. Kalau untuk nyembuhin, contohnya di Yohanes pasal Bang Ali, kalau untuk nyembuhin, walaupun bukan adik saya, walaupun bukan keluarga saya, kalau memang saya bisa nyembuhin, saya sembuhin, nggak perlu harus ini, itu penyembuhan namanya untuk ngobatin. Ini masalahnya adalah diutusnya sebagai utusan ini yang namanya Yesus ini untuk siapa? Tadi kan Kristen ini kan Ali kan bilangnya apa? Untuk seluruh kan, seluruh manusia kan di alam ini kan, seluruh dunia kan. Lalu bagaimana dengan Matius 10 ayat 5 dan 6? Bagaimana dengan posisi Matius 15:24? Bagaimana dengan Matius 7 ayat 6? Gitu loh. Kan berarti bertentangan Bang Ali dengan Bible-nya, bukan bertentangan dengan saya. Bukan bertentangan, tapi cara abang menafsirkan itu yang membuat bertentangan. Emang boleh Bang Ali menafsirkan Bible-nya? Memang Alkitab menafsirkan Alkitab, jadi kita hanya tidak berpatokan pada ayat itu, kita melihat ayat-ayat. Dari tadi Bang Ali saya menafsirkan atau membaca? Membacakan dan sekaligus menafsirkan. Enggak pernah saya baca. Habis itu silakan. Bagaimana dengan Bible ini? Kan yang menafsirkan Bang Ali. Saya cuma membaca. Contohnya tadi abang berkata bahwa jangan memberikan mutiara pada anjing, seakan-akan abang beranggapan bahwa anjing yang dimaksud di situ orang non Yahudi. Iya benar. Memang non Yahudi Bang. Anjing-anjing itu non Yahudi. Yang bilang anjing-anjing ini orang Yahudi siapa? Enggak, kan tadi berhubungan dengan yang abang sampaikan, makanya gini, kita fokus satu dulu. Sekarang kita berbicara tentang Yesus diutus ke siapa? Ya, kan itu nih fokusnya Bang Ali. Kan Bang Ali bilang katanya untuk seluruh manusia kan? Benar. Betul nggak? Jangan-jangan bukan untuk seluruh manusia, tapi di situ tuh di Bible itu untuk seluruh makhluk loh. Nah, sekarang pertanyaannya, makhluk yang dimaksud di situ siapa? Yang tentu manusia. Lah, makhluk itu memang cuma manusia. Nah, konteksnya itu pertanyaannya gini. Nah, yang nafsirin Bang Ali lu, bukan saya lu. Saya cuma bilang bahwa itu
Saya tuh cuman bilang di Bible-nya seluruh makhluk. Ya yang menafsirkan bukan saya loh, Bang Ali sendiri loh. Saya cuma bacakan data di Bible loh. Nah, saya mengatakan karena Babang bertanya dan membahas, ya saya menjawab makhluk yang dimaksud di situ lebih tertuju pada segala manusia. Oke, berarti kalau anjing, kucing, kerbau bukan makhluk? Itu makhluk, tapi itu bukan sasaran penyelamatan. Pertanyaannya, apakah kucing perlu diselamatkan enggak? Udah lanjut Ustaz Tahta. Nih kayaknya agak dikit-dikit kopi bikin tumpah lah sama Ustaz Tahta lah. Kalau masalah Yesus itu untuk siapa gitu. Silakan Ustaz Tahta lanjut. Ya kalau pengen tahu untuk siapa, ya kita harus pakai dalil. Karena semuanya itu ada kitabnya. Yesus untuk siapa? Pertama diutus untuk Israel, Matius 15:24. Bahkan dia itu pemimpin untuk orang Israel, Matius 2 ayat 6. Terus aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, Yohanes 17:9. Karena dia selalu mengatakan untuk Israel, bahkan KPR 13:23 juru selamat untuk Israel. Semua ayat ucapan dia untuk Israel, sehingga ditutup oleh Yesus dengan dalil yang dihakimi hanya 12 suku Israel nantinya, Matius 19:28. Jadi ayatnya banyak. Makanya coba sampai sekarang di luar Israel, di seluruh dunia, kenapa tidak ada pengikutnya Yesus? Karena dia ditolak oleh umat-umatnya Israel. Ada tata Kristen itu umatnya Yesus. Bukan, Kristen itu penyesat ajaran Yesus. Dari ajaran tauhid menjadi ajaran pagan. Kalau saya teliti, karena saya juga menguasai Bible ya. Jadi kalau saya teliti pakai Bible, Kristen ini penyesat ajaran Yesus, bukan pengikut Yesus gitu. Ya, Yesus mengajarkan Tuhan itu satu esa, ya. Markus 12:32, Kristen Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kata Yesus, Matius 5:27, Tuhan tidak kelihatan, tidak menjelma di langit. Kristen Tuhannya ke dunia, menjelma, bisa dilihat. Jadi kalau saya simpulkan, mereka ini penyesat ajaran Yesus gitu. Menurut dalil tapi gitu. Silakan. Ini lanjut. Tanggapannya kemana nih? Saya bingung banyak sekali. Silakan Bang Ali, silakan lanjut.